Pantesan sering blunder dan gagal. Ternyata strategi komunikasi yang mereka terapkan memang gak ideal. Halo Sobat Bola sekalian, yang namanya komunikasi jelas jadi elemen penting dalam segala macam hal. Khususnya di dunia sepak bola, komunikasi tentu jadi hal yang harus diutamakan baik di dalam dan di luar lapangan. Di dalam lapangan, komunikasi tentunya berguna untuk para pemain bisa memainkan permainannya dengan baik karena sepak bola adalah permainan tim. Jadi komunikasi memang sangat bermanfaat untuk menyamakan persepsi maupun pemahaman antar pemain di dalam lapangan. Sedangkan di luar lapangan, tentu konteksnya lebih luas lagi. Mulai dari komunikasi antar internal sampai komunikasi internal dengan eksternal. Khususnya di poin terakhir yang kita sebut, komunikasi internal dengan eksternal. Komunikasi ini biasanya terjadi antara manajemen klub dengan publik, khususnya para fans, yang memang komunikasi ini harus dilakukan dengan baik dan hati-hati karena kalau sampai salah sedikit aja dampaknya bisa sangat fatal. Dan sekarang kita melihat ada dua klub Indonesia yang memiliki strategi komunikasi kepada publik, khususnya dalam hal transfer pemain yang ternyata sangat bertolak belakang. Yang satu cenderung senyap, sedangkan yang satunya lagi cenderung transparan ke publik. Dua klub tersebut adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Wow, wow, wow. Maka, karena ada perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya, kita di sini mau ajak kalian buat sama-sama memahami terkait bagaimana model komunikasi yang mereka lakukan. Kita bahas secara detail sampai yang paling pentingnya adalah nanti kita memahami sebenarnya gaya komunikasi mana sih yang paling ideal dan aman untuk diterapkan. Karena ini bahasannya menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, yang pertama gue mau disclaimer dulu ke kalian bahwa apa yang kita bahas di sini bukan untuk mencari siapa yang terbaik, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, tapi kita di sini pengen untuk sama-sama ngajak kalian supaya kita punya pengetahuan yang baik terkait ini loh, komunikasi yang harusnya ideal untuk diterapkan. Dan kalau ada yang nanya, kenapa cuma dua klub ini yang dibahas? Yaitu karena dua klub ini yang memang cukup aktif terlihat di lini masa kita semua. Jadi ya bisa dibilang dua klub ini menjadi representasi klub lainnya yang memang menggunakan strategi komunikasi senyap maupun transparan. Nah sekarang kita langsung aja pahami dulu gaya komunikasi yang diterapkan oleh Persib dan juga Persija itu seperti apa. Yang pertama dulu, untuk Persib Bandung. Jadi mereka cenderung melakukan strategi komunikasi publik dengan cara the silent vote alias senyap sampai deal. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah mereka memperlakukan proses transfer ini sebagai rahasia dapur perusahaan. Mau siapapun pihak dari Persib yang memberikan statement ke publik, mau itu manajemen, Pak Adit, Pak Haji Umuh, Pak Kuswara, sampai pelatih Igor Tolit sekalipun, semuanya kompak menggunakan strategi komunikasi yang sama. Kenapa mereka memilih untuk melakukan strategi ini? Hal paling mendasarnya adalah mereka gak mau memberikan sesuatu yang sifatnya belum pasti untuk menjadi konsumsi publik. Walaupun di sosial media, di kalangan jurnalis, banyak rumor transfer yang beredar terkait pemain baru Persib, tapi pihak dari Persib cenderung memilih untuk gak memberikan jawaban spesifik terkait rumor yang beredar. Mereka nyuruh, tunggu aja dulu, tunggu aja kejutannya. Sampai transfer tersebut benar-benar terwujud dan diumumkan secara resmi oleh pihak dari Persib Bandung. Sedangkan pihak dari Persija, mereka ternyata menggunakan strategi komunikasi yang bertolak belakang, yaitu mereka pakai strategi the open book alias transparan ke publik. Dalam artian, ketika mereka ditanya rumor transfer yang berkembang di media, mereka cenderung untuk menjawab apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi. Contoh, waktu kasusnya Mariano Peralta. Waktu itu kan kenapa Coach Shin dan JJ bilang kalau Peralta udah dikontrak, itu memang karena ada pertanyaan dari wartawan. Mereka benar-benar ngomongin secara jujur apa yang terjadi dalam proses transfer yang sedang mereka lakukan. Gua kira waktu itu Coach Shin dan JJ ini blunder tanpa seizin dari pihak manajemen. Tapi kelihatannya itu bukan sepenuhnya blunder yang gak diizinkan sama manajemen.
Karena faktanya ada contoh lainnya, yaitu yang terbaru ada wawancara Presiden Persija Muhammad Prapanca. Dia ditanya terkait rumor Justin Hubner yang dikabarkan masuk radar transfer Persija, dan beliau ternyata mengiyakan bahwa Persija memang melakukan pendekatan ke Justin Hubner. Walaupun prosesnya masih belum deal, tapi Prapanca gak ragu buat bilang kalau Persija memang berusaha untuk melakukan pendekatan ke Justin Hubner. Artinya bisa kita simpulkan bahwa gaya komunikasi manajemen Persija adalah komunikasi yang sangat transparan. Nah, sekarang pertanyaannya, mana komunikasi yang lebih ideal dan aman untuk dilakukan dari dua gaya komunikasi tersebut? Sebenarnya, dua gaya komunikasi tersebut memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk gaya komunikasi yang Persib lakukan, yaitu yang senyap, ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan. Yang paling penting adalah untuk menjaga kredibilitas klub. Ini penting banget karena ketika proses transformasi berlangsung, statusnya kan belum jelas. Artinya ada kemungkinan yang sangat besar untuk transfer tersebut bisa aja gagal. Dan Persib pengen untuk tetap menjaga image-nya. Dalam artian mereka gak mau terlihat gagal di depan publik. Yang hal tersebut tentunya bisa menjaga kredibilitas Persib dengan baik karena image mereka gak ternodai dengan kegagalan transfer yang mereka lakukan. Kemudian kalau kita lihat lebih spesifik lagi, kelebihannya bisa juga berdampak pada pencegahan inflasi harga. Karena kalau agennya tahu bahwa pemainnya sangat diinginkan secara terbuka, mereka otomatis punya bargaining power untuk menaikkan transfer fee dengan nominal yang lebih besar. Karena kalau klub tersebut udah ngumumin ke publik, pasti klub tersebut bakal ngelakuin effort yang lebih besar. Karena pasti malu dong kalau udah diumumin tapi gak terrealisasi. Kaitannya sama kredibilitas klub tadi yang bakal tercoreng. Selain agennya bakal naikin harga, bisa juga ada kemungkinan buat ada klub lain yang masuk ngasih tawaran yang lebih tinggi atau ngerusak negosiasi yang sedang terjalin. Maka dengan strategi senyap yang Persib lakukan, ini bikin Persib bisa punya kendali penuh terhadap biaya transfer dan juga proses negosiasi yang sedang dijalankan oleh pihak dari Persib Bandung. Sedangkan untuk gaya komunikasi transparan yang dilakukan oleh Persija, kelebihannya adalah bisa membangun kedekatan emosional secara instan dengan supporter. Dalam artian, ketika klub memberikan pernyataan terbuka ke publik, maka supporter bakalan merasa dihargai karena dianggap dalam tanda kutip dilibatkan dan tahu persis terkait apa yang dilakukan sama manajemen. Jadi mereka nggak punya rasa penasaran yang tinggi dan nggak kebingungan seandainya klub tersebut belum secara maksimal melakukan kegiatan transfernya, tapi supporter bisa tahu ternyata memang klub atau dalam hal ini Persija lagi mengupayakan untuk mendatangkan pemain tertentu. Selain itu, ini juga sekaligus jadi penegasan ke publik bahwa ini loh Persija, mereka punya ambisi yang besar dalam mengincar pemain berkualitas tinggi. Mereka niat dan sama sekali gak main-main dalam melakukan proses transfer pemain yang saat ini mereka jalankan. Tapi, kekurangannya bisa dibilang cukup banyak. Kekurangannya tentu kebalikan dari kelebihan strategi senyap yang Persib lakukan. Yaitu Persija tentunya punya risiko besar atau risiko tinggi dalam hal kredibilitas klub, kenaikan harga pemain yang jadinya nggak masuk akal, dan potensi untuk pemain tersebut ditikung sama klub lainnya. Dan gua rasa kita juga udah sama-sama melihat bagaimana kekurangan tersebut terjadi dan berdampak ke Persija. Kita bisa lihat dari kegagalan transfer Peralta. Yang pertama, jelas kredibilitas mereka sangat tercoreng, manajemen dinilai gak kompeten dan lain hal sebagainya. Kemudian mereka juga kabarnya mendapat harga yang digoreng sama agen dari Peralta. Dan pada akhirnya transfer Peralta ini malah kena tikung sama Persib Bandung. Jadi ya itulah kekurangannya. Gak perlu penjelasan yang lebih dalam lagi. Rasanya kalian semua pasti udah tahu dan paham betul gimana situasinya. Maka atas penjelasan tersebut, kalau kita disuruh milih mana gaya komunikasi yang paling aman dan ideal, gak lain dan gak bukan adalah komunikasi senyap yang dilakukan oleh Persib Bandung. Kenapa? Karena pada dasarnya, proses transfer pemain itu bukan panggung politik atau reality show yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Melainkan ini adalah arena negosiasi bisnis yang sifatnya sangat kejam. Dalam dunia bisnis, membongkar target sebelum dikontrak adalah kesalahan besar. Karena kerahasiaan informasi merupakan bentuk perlindungan aset. Ada teori yang namanya information asymmetry.
Semakin klub diam, semakin klub menjaga rahasia informasi yang sifatnya krusial, maka semakin kecil juga celah bagi pihak luar untuk mengganggu jalannya proses negosiasi yang sedang dilakukan. Jadi dampaknya memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari proses negosiasi yang Persib atau mereka lakukan. Lantas, apakah gaya komunikasi transparan yang dilakukan Persija itu gak layak buat diterapkan? Sebenarnya gak sepenuhnya gak layak, tapi risikonya memang sangat tinggi. Karena pada dasarnya, komunikasi yang transparan memang penting. Dalam hal ini mungkin Persija lebih unggul dari segi keterbukaan kepada publik. Tapi kalau urusan transfer pemain, official announcement jelas jadi hal yang jauh lebih penting ketimbang proses bising yang sifatnya masih belum pasti. Kecuali kalau Persija udah punya kepastian yang tinggi atau punya skill negosiasi yang tinggi. Rasanya itu sah-sah aja kalau memang mereka mau secara terbuka membuka informasinya ke publik. Dan faktanya, supporter gak peduli sama prosesnya. Mereka bakal jauh lebih bahagia ketika tiba-tiba klub mengumumkan kedatangan pemain berkualitas tanpa ada drama kegagalan yang terjadi di tengah jalan. Jadi itu penjelasan terkait gaya komunikasi antara Persib dan juga Persija sampai terkait gaya komunikasi yang paling ideal untuk diterapkan. Kalau kalian sendiri lebih setuju sama gaya komunikasi yang mana, boleh sebut dan tulis alasannya di kolom komentar. Semoga penjelasannya bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan juga jangan lupa. Terima kasih, gua Zidain Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!